Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, Filosofi di Balik Film The Matrix. Film ini memang penuh banyak aksi dan visual keren ya, tapi ternyata juga menyimpan banyak pertanyaan filosofis. Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan besar tentang kenyataan, kebebasan, dan kebenaran yang muncul dari film The Matrix. Saya Azhar dan bersama saya sudah hadir 5 narasumber di sini. Ada Rere, Eva, Dwike, Judith, dan Erviana. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama-tama, saya ingin tanya ke Rere, dalam pandangan kamu, apa sih pertanyaan filosofis yang paling utama dari film The Matrix? Kalau menurut saya ya terkait problem filosofis dalam film ini tuh, masalahnya soal realitas. Jadi film ini tuh, ngebuat kita bertanya, apakah dunia yang kita alami itu nyata atau hanya simulasi? Sama, seperti yang pernah dinyatakan sama Descartes itu, bagaimana kalau semua ini yang kita lihat cuma ilusi? Oh ya, jadi kita nggak bisa langsung percaya sama panca indera ya. Kalau Eva, menurut kamu gimana? Saya setuju, ini termasuk ke skeptisisme, yaitu keraguan terhadap pengetahuan yang datang dari pengalaman. Dalam Matrix, semua pengalaman itu neo ternyata palsu ya, dan itu semua membuat kita berpikir ulang bahwa kita tuh tidak bisa percaya pada apa yang kita alami. Iya ya, jadi film ini banyak menyinggung soal pilihan dan kehendak bebas. Kalau dari Dwike, menurut kamu gimana tuh? Kalau aku sih ngelihatnya di sini Neo tuh diharapkan dengan pilihan antara pil merah dan pil biru ya. Itu tuh simbol kebebasan dalam bermilih. Nah, apakah kita benar-benar bebas mengambil keputusan atau hanya mengikuti sistem yang sudah mengatur segalanya? Nah, coba sekarang kita tanya tentang bagaimana aliran-aliran pemikiran modern menanggapi problem ini. Kita mulai dari pandangan rasionalisme dulu ya. Oke, jadi kalau di dalam rasionalisme, seperti yang diungkapkan oleh Descartes bahwa akal adalah sumber utama kebenaran. Neo mulai meragukan realitas sekitarnya dan mencari kebenaran melalui pikirannya sendiri. Jadi bisa dibilang dia mengambil pendekatan rasionalis untuk menemukan siapa dirinya dan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kalau begitu, apa pendapat dari sudut pandang yang lebih menekankan pengalaman, seperti empirisme? Dari empirisme sendiri, kebenaran itu datang dari pengalaman indrawi. Tapi film ini justru membalik logika itu, karena semua pengalaman bisa diprogram. Jadi, empirisme diuji dalam Matrix, ini menunjukkan pentingnya verifikasi dan refleksi atas apa yang kita alami. Kalau dilihat dari sisi eksistensialisme, Neo juga menghadapi pilihan yang menentukan hidupnya. Dari Rere, bisa tolong jelaskan? Ya, dari pandangan eksistensialisme ini kayak seperti Jean-Paul Sartre ya, manusia itu bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Neo memilihnya pil merah nih, yang artinya dia ini memilih untuk menghadapi kenyataan, bukan hidup dalam kebohongan. Itu adalah bentuk eksistensial keberaniannya. Oke, menarik ya. Mungkin bagi sebagian orang, memilih jalan hidup yang bermakna itu lebih penting daripada sekedar benar. Ini tuh mengingatkan kita pada pragmatisme, ya nggak sih, Eva? Benar-benar. Jadi dalam pragmatisme itu kebenaran dilihat dari seberapa berguna atau bermaknanya sesuatu dalam kehidupan. Nah, Neo itu kan memilih jalan yang berat tapi bermakna. Dia memilih kebenaran meskipun menyakitkan karena itu memberinya arah dan tujuan hidup. Ya, jadi kalau disimpulin, sebenarnya beberapa aliran ini memberikan kita tuh banyak cara untuk memahami pilihan Neo dan dunia Matrix, mulai dari akal, pengalaman, tanggung jawab pribadi, sampai makna hidup. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita, saya mau minta satu-satu dari kalian bisa kasih kesimpulan singkat ya mengenai film ini, mulai dari Rere, lalu diteruskan oleh teman-teman yang lainnya. Oke, kalau dari saya pribadi kesimpulannya itu dalam film Matrix ini sadar bahwa yang kita anggap nyata belum tentu benar-benar nyata. Kita harus terus berpikir kritis. Kalau bagi saya, The Matrix itu mengajarkan bahwa kebenaran itu tidak selalu nyaman, tapi tetap kita yang harus mencarinya. Nah, kalau dari saya, hidup itu pilihan. Dan keberanian untuk memilih yang benar, itu adalah kunci untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Oke, kalau menurut saya pribadi sih untuk film The Matrix ini semua aliran filsafat itu memberikan perspektif-perspektif
yang bisa memperluas cara pandang kita terhadap dunia luar gitu ya. Jadi kita nggak benar-benar cuman mikirin suatu mindset yang kecil, mungkin jadi kita bisa lebih toleransi kepada orang lain juga, mungkin melalui film The Matrix ini kayak gitu sih. Oke, baik. Menurut saya pada akhirnya di sini kita semua jadi belajar kalau The Matrix bukan cuma film sci-fi, tapi juga cermin dari pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting dalam hidup kita. Wah, dengerin pendapat kalian ini bikin saya jadi mikir soal hidup yang kita jalani tiap hari ya. Kadang kita cuma ngikutin arus tanpa sadar, padahal seperti kata kalian, kenyataan dan pilihan hidup itu layak untuk dipertanyakan. Terima kasih banyak buat semua sumber yang sudah hadir di sini, buat teman-teman yang sudah dengerin podcast ini. Semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi buat kita tentang realitas, kebebasan, dan bagaimana kita memaknai hidup. Jadi jangan lupa, karena kenyataan butuh keberanian untuk dihadapi. Sampai jumpa. Thank you. Oke. Thank you. Ih.